Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini teman-teman ya, ada video yang cukup mengejutkan terkait videonya Bapak Deddy Mulyadi, atau yang biasa sering akrabnya dipanggil Kang Deddy Mulyadi. Dimana di dalam video ini, Kang Deddy Mulyadi ini melakukan acara ritual yang cukup aneh, di mana ritual tersebut Kang Deddy Mulyadi melakukan penyembahan kepada kursi Nyi Roro Kidul. Nauzubillah teman-teman ya. Awalnya saya cukup kagum ya dengan Kang Deddy Mulyadi ini, karena beliau ini adalah sosok gubernur yang cukup antusias kepada warga Jawa Barat. Beliau ini sangatlah peduli dengan warga Jawa Barat di sana. Sangat sering ya kita melihat di sejumlah video Kang Deddy Mulyadi ini terjun langsung ikut berpartisipasi membangun wilayah Jawa Barat tersebut. Jadi beliau ini sering belusukan lah, seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, disinilah teman-temannya saya mengagumi Bapak Deddy Mulyadi ini karena kepedulian beliau terhadap rakyatnya. Jarang-jarang loh seorang gubernur langsung terjun ikut andil nih belusukan ke sana ke sini. Namun sangat disayangkan ya ketika melihat video Kang Deddy Mulyadi melakukan ritual penyembahan kepada kursinya Nyi Roro Kidul ini, jadi kekaguman saya agak berkurang. Karena hal tersebut memang dilarang ya di dalam agama Islam, sangatlah dilarang. Dan coba kita simak dulu videonya. Dan tidak cukup di situ saja teman-teman ya, kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini. Selain Bapak Deddy Mulyadi ini telah melakukan ritual yang dilarang di dalam agama Islam, ternyata ada kejanggalan lagi. Dan hal ini juga teman-teman ya, itu juga dilarang di dalam agama Islam. Bapak Deddy Mulyadi ini memberikan bantuan kepada warga Jawa Barat, namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh warga Jawa Barat tersebut. Dan syarat inilah yang dilarang di dalam agama Islam. Bapak Deddy Mulyadi akan memberikan bantuan sembako kepada warga Jawa Barat dengan syarat warga Jawa Barat tersebut mau melakukan vasektomi, yaitu pemotongan kemandulan secara permanen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial disebut haram oleh MUI Jabar. Sebab MUI beranggapan vasektomi berpotensi menjadi alat berhubungan di luar nikah hingga membuat kemandulan. Fatwa itu sudah dikeluarkan oleh MUI sejak 1979 dan diperbarui pada 2012. Dari sini juga teman-teman ya, kekaguman saya tambah berkurang. Jadi kenapa jika ingin memberikan bantuan harus dengan syarat yang dilarang di dalam agama Islam tersebut? Sudah jelas ya, vasektomi ini dilarang di dalam agama Islam. Namun anehnya warga Jawa Barat malah senang dengan hal ini. Mereka mau melakukan syarat tersebut asalkan Bapak Deddy Mulyadi mau memberikan bantuan kepada mereka. Nauzubillah teman-teman ya. Di pos MOP atur nuhun amplopna bung hanjakan dirampas pembagian. Saya nggak ngerti nih bahasanya ya. Cuman tadi ada yang dikatakan di dalam video ini, hatur nun amplopna, itu terima kasih amplopnya gitu ya. Terima kasih amplop MOP Unian Besar. Jadi memang kelihatan di video ini ya mereka dapat amplop ya satu persatu gitu ya. Hidup berencana, hidup berencana.
pada bapak-bapak yang mau pelayanan MOP, pokoknya mah nggak sakit, sakit ada dikit, sakit sedikit lah, cuman laki-laki lah ya. Tapi kada dipakai, soalnya kan anu diiketan bakar. Jadi nu payuna kudu diseepkeun, kudu dikeluarkeun. Kita 20 kali ya. Jadi kada diseepkeun, ieu obatna. Iya Ibu. Dikasih obat juga. Tinggal damang deui, Pak. Mohon. Nah ini teh cowok-cowok bapak-bapak yang di sini itu adalah laki-laki yang gentle ya, yang setia sama istrinya, yang sayang sama istrinya, karena yang ikut serta ber-KB-nya itu bapak-bapaknya bukan ibu-ibunya, karena mereka ini sangat sayang sama istrinya ya. Jadi bapak-bapak ini yang maju menjadi peserta sektor KB-nya. Nah ini sukses nih. Jadi kenapa ya? Kenapa setiap orang keluar dari sini selalu tersenyum? Karena tidak merasakan apa-apa beliau ini. Tapi kalau misalkan keluar dari sini cemberut, nah baru ya. Ini senyum semua ya. Nah itu ya. Jadi sangat bangga. Padahal sudah sangat jelas di dalam agama Islam bahwa vasektomi ini sangatlah dilarang. Bahkan tegas ya di dalam agama Islam, vasektomi itu diharamkan. Dan coba kita simak ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz Abdul Somad ini. Insyaallah jamaah. Ya, ini berkaitan dengan memutuskan memberhentikan kelahiran. Apa istilahnya vasektomi tadi ya? Seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Karena tujuan menikah adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diperbolehkan? Kalau darurat. Sesuatu yang haram itu boleh dilakukan ketika darurat. Maka tidak bisa dikatakan sama hukumnya satu orang dengan orang lain. Karena kondisi orang berbeda-beda. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat Jadi sudah 2 ya kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi tersebut. Yang pertama, beliau ini melakukan ritual penyembahan kepada kursinya Nyi Roro Kidul. Kemudian Bapak Deddy Mulyadi ini memberikan bantuan namun dengan syarat harus melakukan vasektomi, yaitu kemandulan secara permanen. Dan hal ini teman-teman ya, ternyata sudah ditanggapi oleh Ketua MUI yaitu Bapak Nafis Cholil. Beliau ini mengatakan tegas ya bahwa vasektomi itu adalah dilarang di dalam agama Islam. Vasektomi itu adalah pemotongan atau pengikatan saluran spermatonizanya, artinya jalur spermanya yang membuahkan itu, dan itu permanen. Dulu pernah dipresentasikan depan MUI terakhir 2012, hanya 1 orang di Surabaya, karena memang dari 100%, 99% itu vasektomi itu berhasil. Ada 1% bisa dikembalikan. Dalam kerangka hukum Islam itu belum muhaqqaq namanya, belum bisa sepenuhnya bisa dikembalikan. Maka ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa pemandulan permanen itu hukumnya adalah haram. Jadi apakah karena bangsa atau tidak bangsa, itu hukumnya adalah haram di dalam Islam. Yang boleh adalah mengatur jarak kelahiran. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi sebuah renungan untuk kita. Jadi kita harus berhati-hati ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, kita harus berhati-hati lagi memilih seorang pemimpin. Jangan sampai ya, pemimpin yang beragama Islam, namun pemimpin tersebut melanggar ketentuan dalam agama Islam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi tadi. Memang Bapak Deddy Mulyadi ini jujur ya, beliau ini sangatlah antusias kepada warganya, kepada rakyatnya. Namun bukan berarti kepedulian beliau kepada rakyatnya tersebut malah memerintahkan hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Seperti halnya vasektomi tadi, salah satu syarat mendapatkan bantuan. Jadi kalau saya pribadi nggak mau ya, mendingan nggak usah dapat bantuan. Karena syaratnya sudah jelas ya, itu diharamkan di dalam agama Islam.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.